Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Hasri dari kelas E4 dengan nomor pokok mahasiswa 10120350 STIS Tembi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi komunikasi bisnis untuk memenuhi evaluasi akhir semester genap. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis yang telah saya rangkum dari beberapa pertemuan. Dasar-dasar korespondensi bisnis. Koresponden merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Koresponden berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo proposal, agenda maupun bentuk laporan. Resum. Resum atau kurikulum vitae merupakan laporan perincian kualifikasi pelamar yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja. Kemukakan poin-poin penting tentang kemampuan Anda dimulai dari tujuan karir, informasi pribadi, pendidikan, penguasaan bahasa asing, presentasi, dan referensi. Penulisan resum. Secara umum persyaratan resum mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Pada bagian tujuan kerja harus terdapat pernyataan secara jelas apa tujuan pembuatan resum tersebut. Hal-hal yang termasuk informasi pribadi atau personal antara lain, pendidikan, berbagai keterampilan, hobi, penghargaan, keanggotaan asosiasi. Pada bagian referensi, carilah orang-orang yang mengetahui dengan baik mengenai kemampuan kita. Surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada bidang tertentu. Pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan Attention, Interest, Desire, and Action atau AIDA. Penulisan surat lamaran kerja. Di sini ada A. Attention, pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi lembaga atau pembaca tersebut. B. Interest, pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan lembaga atau organisasi perusahaan tersebut relevan dengan kemampuan yang dimiliki pelamar kerja. C. Desir pelamar kerja harus bisa menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut dan dapat meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. D. Action, pelamar kerja harus bisa memberikan syarat kepada pembaca untuk mengambil sesuatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Wawancara. Beberapa hal yang mencakup dan yang berkaitan dengan masalah wawancara kerja antara lain, arti pentingnya wawancara kerja, persiapan wawancara kerja, bagaimana mengenali pekerjaan dan perusahaan, pertanyaan-pertanyaan penting dalam wawancara, dan ucapan terima kasih setelah wawancara. Saat memasuki ruang wawancara akan memperoleh perhatian dari pewawancara. Aspek-aspek kepribadian atau personality aspek yang akan dinilai mencakup A. Penampilan secara fisik, B. Gerak-gerik dan sopan santun, C. Nada suara atau tone voice, D. Rasa percaya diri, E. Inisiatif, F. Kebijaksanaan, G. Daya tanggap dan kerjasama, H. Ekspresi wajah, I. Kemampuan berkomunikasi, J. Sikap terhadap pekerjaan, K. Selera humor. Laporan. Menurut Himstreet et al. Atau 1983, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Jenis laporan. Laporan formal atau informal
Semua laporan pada dasarnya bisa dikelompokkan ke dalam laporan formal dan informal ini. Laporan formal umumnya sangat menekankan objektivitas dengan organisasi pelaporan yang terstruktur secara ketat, memuat data dan fakta secara rinci, dan gaya penulisannya menghindari penggunaan ungkapan-ungkapan komunikasi bisnis personal. Sedangkan laporan informal biasanya hanya singkat dan menggunakan bahasa tidak baku. Memo intern bisa kita sebut sebagai sebuah bentuk laporan informal. Klasifikasi laporan. Klasifikasi laporan yang lain yakni laporan eksternal atau internal. Laporan internal seperti tergambarkan dari istilahnya, tentu disampaikan kepada orang atau publik yang berada di dalam lingkungan organisasi atau lembaga bisnis bersangkutan. Laporan internal ini misalnya laporan keuangan tahunan atau laporan omset penjualan. Sedangkan laporan eksternal seperti tercermin dari namanya disampaikan kepada pihak luar organisasi atau lembaga bisnis. Laporan neraca tahunan perusahaan-perusahaan yang go publik yang biasanya dimuat sebagai iklan di media cetak tentunya merupakan laporan yang ditujukan kepada publik di luar organisasi atau lembaga bisnis tersebut. Kontinum formalitas laporan. Sedangkan arus penyampaian laporan kebanyakan bersifat vertikal, artinya laporan itu berasal dari bawahan kepada atasan, atau dari mereka yang kewenangannya lebih rendah kepada orang yang memiliki kewenangan lebih tinggi dalam manajemen. Presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambilan keputusan. Tujuan presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, 2. Menghibur audiens, 3. Menyentuh emosi audiens, 4. Memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Negosiasi bisnis. Menurut Hartman, pengertian negosiasi dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang siapa yang terlibat dalam suatu negosiasi. Dalam hal ini, ada dua pihak yang berkepentingan dalam bernegosiasi, yaitu pembeli dan penjual. Proses negosiasi. Proses negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Proses negosiasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang dinamis dalam dunia bisnis. Tahap perencanaan. 1. Sasaran negosiasi. 2. Strategi negosiasi. Dalam strategi negosiasi ada 1. Strategi kooperatif, 2. Strategi kompetitif, 3. Strategi analitis. Rapat bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pimpinan dan stafnya, sedangkan bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen, dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba profit. Perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Tentu saja rapat bisnis bertujuan dan berorientasi pada bisnis, sedangkan rapat non-bisnis berorientasi bukan pada bisnis, misalnya untuk tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Jenis-jenis rapat bisnis. Informasi umum yang bersifat rutin, informasi yang bersifat strategis. 1. Rapat motivasional. Rapat motivasional diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk memotivasi peserta rapat. 2. Rapat partisipatif. Rapat partisipatif diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat. Diperlukan kemampuan mendengarkan dengan baik agar dapat memahami cara berpikir orang lain serta menghargai ide, gagasan, atau pandangan peserta rapat yang lain. Berdasarkan sifat. 1. Rapat formal, 2. Rapat informal, 3. Rapat terbuka, 4. Rapat tertutup. Berdasarkan jangka waktu.
Ada rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semester, rapat tahunan. Berdasarkan nama, rapat kerja, rapat dinas, musyawarah kerja, pengarahan, rapat konsultasi, rapat komite, rapat dewan, negosiasi. Laporan bisnis. Menurut Herta A. Murphy dan Herbert W.H., laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Karakteristik laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Praktek memimpin rapat. Pengertian rapat adalah sejumlah orang yang bertemu untuk melaksanakan bisnis. Rapat menurut Ken Davis tahun 1988 adalah 1. Untuk memperoleh partisipasi dan sambutan aktif. 2. Sarana untuk memperoleh informasi dan menghasilkan umpan balik. 3. Memungkinkan untuk memberikan kontribusi secara pribadi dan menghasilkan perasaan persahabatan. Komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang melibatkan pengembangan, perawatan, dan menggunakan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusikan data. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, salah satunya dalam komunikasi, khususnya komunikasi bisnis. Penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. 1. Otomasi kantor. 2. Berbagi informasi dengan karyawan. 3. Bertukar informasi. 4. Tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. 5. Menjalin kerjasama atau berkolaborasi. Penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Dampak media sosial dan komunikasi bisnis dalam bisnis online. Sosial media dan komunikasi bisnis meningkatkan kesadaran mereka. Sosial media berbasis komunikasi bisnis membantu untuk menjalani komunikasi yang mudah dengan para pelanggan. Sosial media lebih menghemat biaya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.